Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku. Selamat datang di channel Cakrawala God, channel lapak untuk diskusi tentang semua hal yang berkaitan dengan peternakan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ini habis maghrib baru bisa tag atau ambil video karena luar biasa sibuk ya, luar biasa sibuk. Nah, udah nggak ketulungan pokoknya sibuknya. Jadi sahabat-sahabat, doakan kita akan pagar ini pekarangan kita, nanti kita kita akan mulai usaha di bidang peternakan domba ya sahabat-sahabat ya. Kambingnya bagaimana? Kambingnya tetap. Jadi sahabat-sahabat, ini adalah kandang sementara sebelum kita bisa buatkan kandang yang lebih bagus, yang lebih nyaman gitu ya. Jadi sementara kambing kita taruh begini, ngelemprak di atas tanah gitu ya. Nah, apakah kalau tidur nggak kedinginan? Insya Allah nggak sahabat-sahabat. Jadi dia tidur di atas kotoran mereka sendiri ya. Kalau air kencing itu meresap di tanah, kemudian kotoran itu kan diinjak-injak sama mereka ya, menumpuk padat. Ketika mereka tidurin ada yang namanya reaksi biomasa. Jadi nanti pupuk itu akan mengeluarkan hawa hangat gitu ya, hawa panas sehingga hangat. Jadi kambing tidur di malam hari itu tidak masalah ya, menggunakan kandang lemprak begini. Nah, kemudian begini sahabat sekalian, bagaimanapun jenis kandangnya, yang penting adalah dalam memelihara kambing itu kita tahu kebutuhan kambing akan pakan, karena ya untuk mereka bertahan hidup itu perlu pakan yang cukup gitu ya, cukup dari sisi jumlah, cukup juga dari sisi nutrisi itu ya sahabat-sahabat. Jadi begini ya, untuk sederhananya analoginya begini, kambing itu misal ini kita pakai hitung Jawarandu ini ya, bukan Jawarandu ini, kalau kemarin teman kesini bilangnya ini Beligon sahabat-sahabat, tapi nggak tahu lah. Itu sahabat-sahabat yang dari Jawa pasti paham ini kambing apa ini. Kalau di Lampung kan rata-rata kambing kacang-kacang begini, rambon-rambon gitulah. Nah, kalau ini memang jenis yang belum tersebar di sini ya, jenis-jenis kambing kayak gini itu masih sedikit gitu ya. Nah, jadi begini sahabat sekalian, misal kita punya kambing ini, kambing besar ini ya. Kambing besar ini kita pengen tahu kebutuhan pakan dia selama sehari semalam itu berapa ya. Nah, hitungannya begini, dalam satu hari satu malam kambing ini membutuhkan 3% dari bobot tubuh pakannya ya. Jadi membutuhkan pakan 3% dari bobot tubuh. Jadi mengetahui bobot tubuh ternak kita adalah mutlak wajib tahu ya, minimal dikira-kira, ditaksir ya, kalau nggak bisa timbang ya. Nah, secara taksiran ini bisa di 40 kilo sahabat sekalian ya, dengan tinggi sekitar berapa ya, ini kalau 85 ada ini ya sahabat-sahabat. Kalau batako ini naiknya kan berapa, 20 cm, 1 2 3 4 tuh 80-an, 85-an lah ini sahabat sekalian, 85 bahkan kayaknya 90 berani. Nah, dengan kambing tinggi badan 85 sampai 90 dan bobot 40 kilo, kebutuhan pakannya berapa? Berarti 40 kilo kali 3%, jadi 1,2 kilo. Nah, untuk mencukupi ya kualitas maupun kuantitas, maksudnya jumlah maupun nutrisi, itu kita harus berikan pakan jumlahnya 1,2 kilo ya, 40 kali 3%. Nah, pakan 1,2 kilo itu dalam bentuk kering, sama sekali tanpa air, pokoknya sama sekali nggak ada airnya gitu loh ya, airnya 0. Nah, itu namanya bahan kering ya. Pakan misalkan nih kita
punya pakan daun singkong seperti ini sahabat. Nah, daun singkong ini proteinnya 23% dan kandungan airnya itu 80%. Nah, artinya dalam 1 kilo daun singkong itu bahan keringnya 0,2 kilo atau 2 on. Nah, sedangkan kebutuhan kambing ini adalah 1,2 kilo bahan kering. Artinya untuk mencukupi 1,2 kilo bahan kering membutuhkan berapa kan gitu. Berarti 1,2 dibagi 0,2 kan gitu sahabat-sahabat. Ya, ketemunya 6 kilo. Jadi kambing ini sehari semalam membutuhkan 6 kilo bahan segar ya, daun singkong. Apakah akan habis? Ya, itu tidak mungkin. Ya, misalkan kita kasih 3 kilo pagi, terus kemudian sore 3 kilo, itu tidak akan habis. Kenapa tidak habis? Karena nanti kambing ini secara kimiawi ya, badan itu akan memberi sinyal bahwa cukup makannya. Nah, padahal kebutuhan bahan kering 1,2 kilo ya, kebutuhan bahan kering untuk tercukupi itu harus makan 6 kilo, tapi nanti makan 4 kilo sudah berhenti ya, badan akan ngode cukup makannya gitu. Kenapa? Karena protein daun singkong 24%, 23-24%. Sedangkan kebutuhan protein kambing itu untuk produksi di 12-14% sahabat sekalian. Artinya ketika kambing mengkonsumsi 6 kilo misalkan tercukupi bahan kering daun singkong, itu protein yang masuk 23% ya, nanti akan kelebihan 10% protein. Nah, itu tidak akan mau, badan itu akan memberi sinyal ke kambing bahwa stop makannya, karena secara kualitas sudah cukup, secara protein kita sudah cukupi. Nah, akhirnya kambing kita cukup secara nutrisi tetapi tidak cukup secara jumlah. Nah, apa yang terjadi? Susah gemuknya. Kenapa susah gemuk? Karena untuk kambing supaya gemuk, supaya besar, itu memerlukan kecukupan bahan kering yang masuk melalui pakan ya. Jadi kalau misalkan proteinnya cukup tetapi bahan kering yang masuk tidak cukup, ya itu susah akan gemuk ya. Kalau mau gemuk susah. Karena apa? Jumlah bahan kering yang masuk itu sebagai substrat atau kendaraan bagi mikrobarumen untuk masuk di dalam abomasum, yang fungsi dari mikrobarumen yang masuk di dalam abomasum atau lambung sejati itu dikonversi sebagai protein untuk mencukupi kebutuhan protein ternak gitu ya. Jadi semakin banyak bahan kering yang masuk, maka kendaraan bakteri akan semakin banyak dan bakteri yang ikut akan semakin banyak. Semakin banyak bakteri masuk ke abomasum, maka kebutuhan protein akan tercukupi oleh bakteri yang menjadikan pakan yang masuk itu sebagai kendaraan. Nah, kalau kendaraan sedikit, yang diangkut ya sedikit, bakteri yang masuk sedikit. Akhirnya apa? Protein juga susah untuk didapat ya. Jadi kambing gemuk ini bukan karena pakan yang bagus, tetapi jumlah pakannya yang cukup sehingga menjadi kendaraan untuk mengangkut bakteri rumen menuju lambung sejati gitu ya sahabat sekalian. Jadi sebetulnya mereka gemuk itu bukan karena pakan, tetapi karena bakteri dalam rumen gitu ya sahabat-sahabat. Bakteri dalam rumen akan banyak masuk ke lambung ketika kebutuhan bahan kering cukup. Nah, berarti kaitannya jumlahnya cukup. Makanya untuk mencukupi jumlah itu kita perlu kombinasi antar bahan pakan, tidak hanya satu jenis bahan pakan. Nah, kita pakai daun singkong ya, hijauan berprotein 23%, kita kombinasikan dengan onggo ya. Kita hanya pakai sekitar 70% daun singkong sesuai dengan kebutuhan mereka.
kemudian kita campur dengan onggok. Nah, ini nanti ketika habis ya, besok pagi bersih, itu secara kebutuhan bahan kering tercukupi, secara kebutuhan nutrisi protein cukup juga gitu loh sahabat. Ini adalah racikan ransum berprotein 13%. Jadi walaupun daun singkong itu proteinnya 23%, ketika kita kombinasikan dengan onggok, maka ketika dimakan oleh ternak ketemunya di 13% gitu loh sahabat sekalian. Jadi itu mungkin sahabat-sahabat di video kali ini agak panjang ya, ilmunya juga lumayan ini udahan ya. Kalau kemarin sering ngomong kosong, nah sekarang ini agak ada ilmunya dikit gitu ya. Nah, ini kambing kacang jelentar kita ya, mulai bulat. Ini bener-bener kambing kacang sahabat-sahabat ya. Saya mau coba tes ya, ini berat banget ini, coba besok kita timbang ya. Nah, jadi itu sahabat-sahabat sekalian ya, rumusnya bagi pemula wajib paham tentang kebutuhan ternak. Kalau paham tentang kebutuhan ternak, kita mengusahakan supaya kebutuhan tercukupi, insya Allah nanti ternak akan mencukupi kebutuhan kita. Oke, salam dari ujung kandang. Silahkan jika ada yang perlu didiskusikan, kita diskusi lewat komen atau bisa melalui WA. Tapi sebaiknya ya di komen supaya nanti teman-teman atau sahabat-sahabat yang lain bisa memantau ya. Kalau ada ilmu yang diperlukan bisa diambil kan gitu sahabat-sahabat. Kalau di lapak umum itu semua bisa mengikuti gitu ya sahabat-sahabat. Mungkin itu dulu ya, sudah panjang ini, durasi 12 menit videonya. Semoga tidak bosan, semoga bisa menyerap apa yang saya sampaikan sehingga sahabat-sahabat bisa sukses di bidang peternakan, bisa menjadi pahlawan bagi orang-orang yang tidak bisa ternak untuk bisa melaksanakan kurban, bisa melaksanakan akikah, ya pokoknya bisa menyembelih kambing gitu ya. Nah, ini semoga menjadi ladang ibadah bagi kita semua. Selain bisnis juga ada nilai ibadahnya ya, saya pun juga begitu. Saya mendirikan YouTube itu ya selain untuk menggugurkan kewajiban saya ya, untuk tidak menyimpan ilmu sendiri, juga sebagai ladang ibadah. Misalkan saya sudah meninggal, nah ini mudah-mudahan ilmu yang ada di sini bisa terus dilakukan oleh sahabat-sahabat yang masih hidup gitu. Oke, terima kasih atas atensi. Selamat nyantai, selamat istirahat sahabat-sahabat, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.